Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi, melanjutkan lagi perjuangan kita majelis ilmu menghatamkan kitab ini, wabil khusus kitab Minhajul Muslim, dan kita sampai di pasal ke-15 dengan judul Wali Allah dan Karomahnya, Wali Setan dan Tipu Dayanya. Dan khususan Indonesia itu benar-benar menjadi bangsa yang luar biasa untuk dagangan dengan tagline waliullah, dan tadi sore saya sebelum kesini iseng-iseng lihat medsos, itu ada orang Jawa ya kayak kita, dia dengan orasinya yang luar biasa mengatakan pasca Habib Abdullah Al-Haddad maka semua orang yang hidup setelahnya tidaklah mendapat kebaikan dari Allah kecuali karena keberkahan Habib Abdullah Al-Haddad, karena dia adalah waliyun min awliyaillah, dan kita tidak pernah tahu itu siapa, rumah yang mana, bentuknya kayak gimana gitu. Makanya ikhwan fillah azani Allah ya kemudian itu yang pakai baju nuansa keagamaan. Nanti ada yang pakai blangkon ngaku-ngaku waliullah ya ada, nanti yang pakai songkok rambutnya gondrong ya ada gitu. Bahkan yang namanya Mama Gufron gitu. Jadi ora patut dadi kiai, ora patut potongannya ora masuk gitu. Itu pun dia mengatakan bahkan kalau Buya gurunya Abuya Mama Armin itu mau bisa memindahkan Mekah Madinah ke sini. Kalau nganti bingung, ibu kota dipindah ke Werong Rampung, Mekah Madinah dipindah ke ngendi kan gitu. Artinya itulah orang-orang stres, orang-orang gila yang kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tujuannya adalah berdagang, dan dagangannya bukan dagangan barang yang bisa ditimbang, bisa dilihat, tapi dagangan kata-kata. Makanya judulnya Waliullah versus Wali Setan. Nah, yang namanya waliullah nanti benar-benar mendapat karomah, yang namanya wali setan dapatnya tipu daya. Koyok karomah ning asine hapus-hapus. Kiaimu orang ketok, habibmu orang ketok, ini Jumatan lho. Kowe wae ra modal, Jumatane ning Mekah, Bro. Nah, ini seolah-olah baik, seolah-olah hebat. Padahal jadwal Jumatan sini sama sana beda. Selisih 4 jam. Terus mereka Jumatan sana belum. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, inilah dinamika orang yang merasa dekat dengan Allah tapi hakikatnya jauh. Termasuk nanti ada teman-teman tertentu ketika melihat orang dengan potongan-potongan keagamaan, entah dengan jenggotnya, entah dengan jubahnya, itu tekoi nanti ilmu apa. Ini tak tesin, bulumu tak kalung nyarit pegel orang. Nah, hal seperti ini jelas itu bukan waliullah, tapi indikasi permainan syaitan dalam menipu orang untuk mencari teman, yaitu wali mereka. Nah, kita mulai mawon. Waliullah, ya, seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia itu ada yang menjadi waliullah. Ada memang, nanti dalil-dalilnya komplit. Yang Allah sendiri yang memilih semata-mata untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Hidup mereka hanya untuk taat kepada Allah. Mereka mendapat kehormatan untuk mencintai Allah dan dianugerahi karomah oleh Allah. Makanya ini nanti bisa kita analogikan soal harta. Gak selalu ketika kita kaya itu terus nikmat Allah, gak selalu. Ketika harta itu datang bersamaan dengan taatnya kita, maka insya Allah itu nikmat di atas kenikmatan. Artinya nikmat yang sangat luar biasa.
Tapi kok kita dikasih harta tapi kok kita tidak pernah sholat, maka itu hakikatnya bukan nikmat tapi istidraj. Makanya ketika dikatakan orang yang bisa benar-benar taat dan mencintai Allah lalu diberikan kelebihan, itu besar kemungkinan karomah. Tapi kalau dalam proses mencintai dan taat ini nggak sesuai dengan apa yang diarahkan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jelas ini bukan karomah. Makanya negara lain sudah sibuk mikir-mikir roket, nah kita masih sibuk menghias kuburan gitu. Nah ini kan nggak masuk akal itu. Bihwani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Maka Allah pun akan menjadi wali buat wali-walinya mereka tadi, dan Allah akan mencintai dan mendekat kepada mereka sebagaimana mereka mencintai dan mendekat kepada Allah, dan mereka adalah wali-wali Allah yang mencintai dan mengagungkan Allah. Kemudian mereka sangat patuh menjalankan perintah Allah, mengajak manusia untuk menunaikan perintahnya. Mereka juga menjauhi larangan Allah dan mencegah manusia dari melakukan larangannya. Jadi tidak mungkin waliullah itu nabrak larangan sampai enten niku biaya niku cerita ngeten. Aku tahu urip karo Habib Kae. Kuwi wong liya Jumatan iki malah ning mburi dolanan orjen. Gitu. Maka hal-hal yang seperti ini ya, kalau jenengan benar-benar menyaksikan itu atas orang-orang yang jenengan takdimi, jenengan hormati, maka itu indikasi kekeliruan. Misal naudzubillah jenengan kenal orang, jenengan iki guruku, iki kiaiku, iki ustadku. Terus satu ketika wayah sholat, jenengan ajak sholat kok emoh, gugurlah penghormatan kita kepada beliau. Makanya dalam Islam pun tidak boleh kita melakukan taklid, itu tidak boleh. Kita boleh mengikuti orang kalau orang itu berpegangan pada orang yang tidak pernah salah, kalau salah diingatkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Malik niku pernah menunjuk duding makamnya Nabi dan mengatakan tidak ada orang yang setiap omongannya harus kita ikuti kecuali penghuni kubur ini. Padahal kita kalau kecil dulu nek duding kuburan dilokke mungkin kiting. Nah niki Imam Malik niku yang ditunjuk itu malah makam Nabi. Sehingga kalau jenengan mencintai seseorang, nah, pastikan kecintaannya karena orang ini mengikuti omongan orang yang ada di dalam kuburan itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan karena irungnya mancung, bukan karena mungkin kulitnya putih, gede dhuwur, kan, atau bukan karena duwe tongkat tertentu. Nah hal seperti ini itu adalah kondisi yang mundur yang tidak boleh kita ulangi. Kebiasaan taklid mengagungkan orang berlebihan, tidak sesuai makomnya, ini yang tidak membuat umat itu menjadi baik, justru mundur gitu. Nah, ikhwanifidin azan ya Allah wa iyyakum, sehingga tabiat waliullah dia patuh kepada perintahnya dan mengajak orang patuh. Dia menjauhi larangannya dan mengajak orang untuk menjauh. Aku malah dijak mendem karo kiaiku. Dulu bapak saya itu pernah datang sama temannya ke salah seorang tokoh yang dianggap ya tokoh agama di satu tempat di sana Matesi atau Karangpandan. Nah sampai sana itu, monggo bapak saya itu ditanya, bapak saya namanya Pak Amin. Pak Amin kerso PSK. Kaget bapak saya. Ya bukan kita tawari koyo ngono. Nah itu menjadi indikasi kalau itu bukan tokoh yang benar. Walaupun dia punya pesantren, walaupun dia punya majelis ilmu, gitu. Jadi memang benar-benar harus dijauhi gitu. Misal contoh mulai kita belajar sama orang, mulai pengajian malah diajak jajan sengsu gitu. Itu jelas bukan orang yang baik. Gitu. Misal dia kitab tebel atau apa, enggak. Sengsu gak ada yang tahu ya alhamdulillah dia gak tahu. Sing tahu yang sing guyu tok. Sengsu itu sing asu itu. Anjing. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nah, mereka mencintai dan membenci karena Allah. Jadi hubungan kita sama mereka ya karena mereka ini hamba Allah yang baik.
kok seneng karo Mas kuwi atau Ustaz kuwi. Wah, dia itu nek taman yang Istiqlal, jangankan yang 1 juz, 2 juz itu dia itu nggak pulang. Kalau yang lain mungkin 1 rakaat, 2 rakaat sudah pulang capek. Ini Ustaz ini luar biasa. Nggak apa-apa karena sebab itu kan. Atau mungkin ini bacaannya bagus, nggak apa-apa. Jadi cinta kita itu pada orang-orang yang kita hormati itu karena dia punya poin plus gitu loh. Aku seneng karo kowe soalnya ini aku dijak main judi, nah itu jelek kalau gitu. Aku ini dijak ngeslot, nah itu jelek gitu. Atau aku nek deket dia ditukokke tiket buat nonton bioskop, nah, kayak gitu-gitu jelek gitu. Nah, makanya kebencian dan cinta kita kepada mereka begitu pula sebaliknya harus karena Allah. Ya. Maka apabila mereka memohon kepada Allah, maka pasti akan diberi. Ini menjadi sifat waliullah yang ada di dalam hadis. Dan mereka apabila meminta pertolongan kepada Allah pasti ditolong. Dan apabila mereka minta perlindungan kepada Allah pasti dilindungi. Maka seorang muslim beriman bahwa mereka ini ahlil iman wa taqwa. Nanti ada dalilnya. Jadi sifat waliullah itu harus ahlul iman wa taqwa. Iman asasnya tauhid. Jadi kalau ada orang ngaku waliullah kok ngajak nyembah kuburan, coret. Takwa asasnya sunnah. Ada yang ngaku waliullah tapi ngajak pada bid'ah, coret. Iki waliullah. Iki dhek nang laut kidul, meh ndongake ndas kebo sing dienggo sajen. Wah, ini jelas gak benar. Sudah melanggar tauhid, melanggar sunnah. Nanti ada orang ngaku-ngaku waliullah, merendahkan nabi. Contohnya pripun? Niku murid-muridnya mengatakan melalui pengakuan si orang ini yang sudah mati, bahwasanya guru saya itu dulu ketika beliau ziarah ke Masjid Nabawi dan menziarahi makam Nabi, begitu dekat dengan makam Nabi, Nabi keluar tangannya dari kuburan dan menyaut ya bahasa Indonesia itu, menarik dengkul dari guru saya dan Nabi pun mencium dengkulnya. Niki kalau orang tidak beriman dengan baik, tidak bertauhid dengan baik, wah guru ini berarti ampuh. Tapi kalau kita ini berakidah dengan baik, bertauhid dengan benar, ini pelecehan, penghinaan. Tidak pernah Nabi itu nyium dengkul seorang sahabat itu, setahu saya tidak pernah. Nanti ada yang tahu dalilnya kasih tahu saya. Berarti saya mungkin kurang banyak baca dalil itu. Yang saya tahu tidak ada. Jangankan kok itu, Nabi itu mantunya Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan, putri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi, gitu. Ini nggak pernah itu Nabi itu naik salaman itu tangannya Nabi itu cium. Padahal dari sisi status Abu Bakar As-Siddiq lebih tua, juga mertua, tapi tidak pernah. Apa mana ngambung dengkul. Nah, makanya ini, nek kita paham benar loh ya. Nah ini masalah. Ini. Tapi karena tadi itu sudah wali setan dan tertipu daya oleh setan, akhirnya dianggap hebat, Ya termasuk tadi yang saya sebut namanya wali Mama Gufron. Itu selalu dia kalau ngomong inna makoli rahmatan, inna makoli, itu kan kalimat yang sama yang diulang-ulang. Tapi kok iso kalimat itu buat berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan setan, dengan jin, dengan malaikat, bisa digunakan untuk berbicara dengan mungkar nakir, gitu kan. Apakah bahasa mereka semua sama? Makoli rahmatan kan orang. Bahkan kalau kita cari makoli artinya gorengan, gitu. Berarti mereka senang makan gorengan kabeh apa yang ngono gitu. Makanya ini kan sebuah kejahilan kalau kemudian kita ikut-ikutan. Bilalah yo tabligh akbar yo dinaikkan di mimbar, di podium, sing dengarke yo banyak, gitu. Luar biasa. Makanya di satu majelis itu saya pernah ditanya, Kenapa kita setiap sholat diminta untuk berdoa, minta perlindungan dari Dajjal, padahal kita belum tentu ketemu dengan Dajjal. Jangankan kita, Nabi dan para sahabat yang mengamalkannya pun, termasuk ulama-ulama dulu yang mengamalkan pun, mereka semua sudah pada wafat dan belum ketemu Dajjal atau tidak ketemu Dajjal. Nah, maka jawabannya adalah, setelah saya cari, jawabannya adalah karena sebelum munculnya Dajjal yang gede ada Dajjalin. Salah sunah Dajjal cilik.
para pendusta-pendusta kecil yang ngaku-ngaku wali itu loh. Maka dengan kita berlindung dari yang gede, harapannya kita dilindungi oleh Allah dari yang kecil-kecil, dari para pendusta-pendusta agama, dari orang-orang yang ngaku ini ngaku itu gitu kan. Dan hakikatnya mereka punya sikap model gitu karena mereka tidak punya ilmu. Nah, makanya nek kita memperhatikan buru-buru kon ngetokke dalil. Wong maca Quran wae lho. Yo kita baca Quran, Qurane tertutup ini di blok, langsung waton dibuka, langsung diduding, terus bilang sama muridnya, nih baca. Kayak iso maca wong gitu. Makanya nek seorang yang diwalikan aja udah nggak bisa baca Quran, lah wali apa kan gitu. Wali santri wis ra memper ya, enggak cocok gitu kan. Ya, apalagi sampai disebut waliullah yang katanya bisa ini bisa itu, dengan tongkatnya bisa menghentikan hujan. Pas tenan diundang sama orang yang podo-podo gak jelas ya, tancapnya itu tongkatnya, nginang ini tetap udah gitu. Dia emang gak bisa apa-apa. Ya, makanya iman bidin azan ya Allah wa iyyakum itu sebenarnya Allah sudah tunjukkan, tapi karena hidayah gak nyampe, maka 100 kali dia mempraktekkan 99-nya dia kalah atau salah, 1 kali aja dia pas delalah koyo dan gak turun, yang diingat orang dia sekti, bukan dia hapus-hapus. Sama kayak dukun-dukun tuh kayak gitu. 1000 kali, 100 kali dia mempraktekkan jawaban tapi salah semua atas pertanyaan. Nah, sekali atau 2 kali ngepasi bener, maka yang diingat orang 1 atau 2 kali itu. Nah, itulah syaitan, ya, tipu daya syaitan. Nah, kemudian kembali ke sini. Seorang muslim beriman bahwa mereka adalah ahlul iman dan takwa. Nanti insyaallah ada dalilnya. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kabar gembira di dunia dan di akhirat, inilah waliullah. Jadi dia tidak pernah sedih apalagi gila. Nanti ada waliullah yang diposisikan sebagai waliullah tapi gila. Orang lain yang ngerokok itu 1 batang, dia enggak 1 batang sak genggam gitu. Jadi supaya nyekel mic gitu. Terus ada orang lain kalau ngerokok itu 1 diisep, dia enggak mau dimatmut-matmut dimasukin mulut keluarnya, tapi enggak diisep gitu. Nah, orang lain pakai baju dia enggak gitu kan. Orang lain pakai celana bagus, dia malah pakai celana pendek, udah rambutnya sapu gitu kan. Nah, naik ke atas panggung kalau ada dangdutan, nah itu yang sangat menyedihkan itu. Terus nanti sudah menanti di bawah niku orang-orang dengan ngapunten pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung atau mungkin pakai gamis salim, nah, diambung tangani. Iki waliullah ini. Lah rada edan ngono kok justru karena saking cintanya pada Allah sampai akhirnya dia gila. Nanti kita lihat dalilnya. Apakah cinta kita pada Allah yang teramat sangat akan membuat kita gila? Nanti kita lihat. Dan ini menariknya belajar dengan baik dan benar berdasarkan Quran dan Sunnah itu di situ. Kita diminta untuk berpikir. Tidak cuma sekedar ngetoke melu, rubuh-rubuh gedang atau istilah apapun lah, enggak, taklid enggak. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Nah, seorang muslim berkeyakinan bahwa setiap orang yang beriman bertakwa itu waliullah. Jadi garis bawahnya iman takwa. Iman landasannya tauhid, takwa landasannya sunnah. Hanya saja tingkatan dan derajat mereka beda-beda tergantung pada kualitas ketakwaan dan keimanan masing-masing. Nah, setiap orang yang sisi keimanan dan ketakwaannya lebih sempurna, maka derajatnya lebih tinggi dan karomahnya lebih sempurna. Jadi kalau makin banyak dia ngerti ilmu agama, makin solih dalam praktek ibadahnya, maka dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para pemuka wali itu adalah para rasul. Jadi disebut waliullah itu yang paling utama itu para rasul. Setelahnya adalah para nabi. Pada pertemuan yang awal-awal tentang iman pada Rasul itu ada 313, Nabi itu ada 124.000, tapi yang wajib kita tahu cuma 25 kan? Kemudian setelahnya adalah orang-orang yang beriman sesudah mereka. Berarti orang beriman yang paling dekat pada Rasul dan para Nabi, yaitu para sahabatnya. Nanti nek sahabatnya Isa al-Masih namanya Hawariyun. Nanti nek sahabatnya Rasulullah ya namanya
para sahabat. Nah, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, seorang muslim beriman bahwa apa yang ditampakkan oleh Allah pada mereka berupa karomah, seperti makanan sedikit bisa menjadi banyak, penyembuhan berbagai penyakit, berjalan di atas lautan, tidak terbakar api, dan lain sebagainya adalah bagian dari jenis mukjizat. Ini kalau konteksnya para nabi dan para rasul. Nanti kalau konteksnya pada orang setelahnya, itu namanya karomah. Bisa juga konteks yang lain namanya ma'unah, gitu kan. Nah, hanya saja mukjizat itu selalu dibarengi dengan tantangan. Jadi nabi ditantang dulu, rasul ditantang dulu, baru kemudian Allah kasih mukjizat setelah mereka meminta. Sebagaimana Musa ketika dia terdesak di tepian laut, pasukan Fir'aun sudah OTW, orang Bani Israel yang sekarang kayak gitu, mereka pada waktu itu sudah mulai meremehkan Musa. Bisa tekan gini loh, gak ada ngenteni Fir'aun tekan gini habis kita. Nah, disitulah seorang nabi atau seorang rasul itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rohnya, maka Allah kabulkan. Nah, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sedangkan karomah tidak harus ada tantangannya dan tidak terikat dengannya. Termasuk misal contoh karomah niku, karomah kadang refleks gitu. Refleks tapi tidak bisa diulang-ulang. Misal Umar bin Khattab, pada satu ketika beliau pernah berkhutbah. Ketika khutbah, tiba-tiba Allah tampakkan sebuah penampakan medan perang yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Persia. Di situ kemudian Umar bin Khattab teriak, pindah kono, menggok kono, mayu sebelah kono, gitu. Nah, di situ mereka itu mendengar ada suara yang mereka tahu benar itu suara Umar bin Khattab, tapi orangnya tidak ada. Akhirnya mereka berpindah dari satu titik ke titik yang lain dan mereka menang. Nah, ini menjadi contoh bentuk karomah, dan ini nggak bisa diulang. Jadi kemudian bukan terus wah gandeng iki wis iso ngono, sesuk khotbah Jumat ora sing nganggo mic, ya ndak gitu. Ndak bisa. Jadi bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang. Nggih. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian seorang muslim beriman pula bahwasanya karomah yang paling agung adalah sikap istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, tekun mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala yang diharamkan dan dilarang. Ini banyak orang Islam yang tidak ngerti. Orang Islam itu kalau sudah dengar karomah, itu mesti sesuatu yang dianggap aneh, mukjizat, yang dianggap sing di luar nalar. Sampai ada orang bilang, si Habib tertentu itu bilang, guru saya Habib Fulan bin Fulan itu punya tasbih. Tasbihnya itu digantung muter dewi, pikir dewi. Allah. Bajunya juga gitu, digantung itu kemudian bisa istighfar sendiri. Nah, seolah-olah karomah itu selalu itu. Padahal karomah yang terbaik, yang paling utama adalah apa yang Allah berikan pada kita berupa hidayah untuk istiqomah. Makanya nanti ada sebuah pertanyaan, apa yang menjadi tanda orang itu sukses atau berhasil atau diterima Ramadannya? Maka ulama menyebutkan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda ibadah sebelumnya itu baik dan diterima adalah dia masih mau melanjutkan kebaikannya. Misal contoh, kemarin Ramadan kita mengusahakan tarawih, bahkan qiyamul lail, kan? Bahkan tidak cuman 15 atau setengah jam, bahkan 1,5 jam, bahkan mungkin 2 jam, gitu kan? Itu kan lama. Nah, begitu kemudian sudah keluar dari Ramadan, kok nggak mau tahajud? Nah, ini berarti pertanda Ramadannya kemarin tidak bagus, tidak baik, dan bisa jadi malah tidak berpahala. Makanya orang yang beriman kalau tahu benar konsep ini, maka begitu keluar Ramadan dia akan mengusahakan untuk melanjutkan qiyamul lail. Nah, pertanyaannya apa ya? Kudu sebanyak itu, selama itu berdiri? Ya jawabannya tidak. Bahkan Nabi mengatakan terkait dengan istiqomah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang ajak meskipun sedikit. Sedikit tidak apa-apa tapi ajak. Sehingga ketika kita mampu 11 rakaat silakan. Tapi kalau kemudian mungkin tidak mampu, kecapean dan seterusnya, maka bisa 2 + 1
4 plus 1, 4 plus 3, 6 plus 3, 6 plus 1, silakan. Atau kalau misal aku naik tangi jam loro ndak kancilen Mas, besok yo kudu ngantor misal gitu. Kancilan itu bangun terus nggak bisa tidur lagi, orang terus jadi kancil menunda gitu. Nah maka kalau itu kita khawatir, maka berarti menjelang subuh itu kita bangunnya mungkin setengah jam sebelum subuh atau mungkin 20 menit sebelum subuh, berangkat ke masjid, sudah wudu, nah sambil nunggu adzan sholat 2 rakaat plus 1. Kok belum adzan, tambah lagi 2 rakaat, masih belum adzan, tambah lagi 2 rakaat, akhirnya adzan gitu. Ini perlu diistiqomahkan. Termasuk dalam mengomentari kalimat la'allakum tattaqun, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya min alamati qabulis siyami Ramadan al-mu'adadatu as-siyam ba'da siyami Ramadan. Termasuk tanda indikasi Ramadannya itu berhasil yaitu orangnya masih mau berpuasa setelah Ramadan selesai. Jangan kayak sebagian orang masuk Ramadan anyel, pas Ramadan sebel, setelah Ramadan wah bahagia nih Pak. Nah apa Pak kok ketok happy banget wingi-wingi kok anyel. Nah wingi ra iso ngerokok, saiki iso bebas ngerokok ya kan. Nah terus iki kan wayahe nyawal gah Ramadan wae kok ora wajib aku moh. Apa meneh iki kok kon nyawal. Ya mengko tak bayar, buru-buru kok bayar. Gah aku moh wae. Nah, orang yang seperti itu ya ini pertanda Ramadannya tidak berhasil. Makanya yang belum nyawal masih ada waktu, silakan. Nah, termasuk baca Quran, zikir, wirid, sedekah, apa yang kita lakukan itu semua pelatihan gitu. Maka dilanjutkan. Termasuk ketika Nabi mengatakan tentang akhlak di bulan Ramadan, man lam yada' qaula zur wal amali bi falaisa lillahi hajatan min ayyata atau amahu wa syarabah. Siapa yang dia pas Ramadan tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh pada amaliyah meninggalkan makan dan minumnya alias puasanya. Sehingga ketika pas puasa kita bisa itu menunda, bersabar untuk tidak berbohong dan berbuat curang. Kok wis ora tau ngapusi to, Bro? Iki Ramadan lho. Begitu Syawal, kok ngapusi meneh. Iki kan wis ora poso. Nah, itu berarti keliru. Jadi yang benar adalah orang yang pas Ramadan berhasil melatih dirinya 30 hari beramal yang baik, selepas Ramadan dilanjutkan. Makanya para ulama mempunyai konsep kaidah kata-kata indah, wala takunu minar ramadhaniyun walakin kunu rabbaniyun. Jangan jadi Ramadaniyun, orang yang taat ibadah akhlaknya baik pas Ramadan, tapi begitu sudah lepas Ramadan lost semua, lupa. Tapi jadilah Rabbaniyun, hamba Allah yang selalu menghamba kepada Allah, yang berdasarkan perintah dan larangannya kita jauhi sepanjang tahun. Disitulah yang disebut dengan Rabbaniyun. Wa fitin azan ya Allah wa iyyakum. Maka istiqomah inilah sebenarnya karomah terbesar pada orang-orang yang beriman. Ini ya tadi itu karomah yo kudu iso ngilang, iso mabur, dibacok rapopo, kita geni ora kepanasan. Nah, inilah jeleknya sebagian pemahaman kaum muslimin. Dan berat loh istiqomah itu. Dengar adzan ke masjid atau sholat itu kalau orang nggak dapat hidayah itu nggak bisa. Ada yang nongkrong di masjid dengar adzan malah pergi ada. Jadi itu benar-benar satu kondisi yang kalau kita nyadari itu benar-benar tidak ternilai. Karena kita sampai detik ini masih terpilih untuk ketika kita itu ada adzan kita senang untuk ke masjid, senang untuk sholat, senang untuk majelis ilmu. Makanya hidayah itu mahal. Tapi dia itu banyak orang yang nggak tahu betapa berharganya hidayah. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian iman yang demikian ini yang tadi dijelaskan itu berlandaskan dalil. Makanya bagusnya kitab ini itu selalu gitu. Ketika dia ngomongkan ini loh nanti iman tuh gini. Nah dalilnya nanti dimunculkan. Dalil yang pertama diinformasikan sendiri oleh Allah tentang para walinya dan karomahnya. Sebagaimana firman-Nya Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Ingatlah, sesungguhnya yang namanya wali Allah itu tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa sedih. Nah ini saya tanya, orang yang punya rasa khawatir itu orang waras atau orang gila? Halo? Waras. Gak punya rasa khawatir, itu masih waras, masih bisa punya pikiran. Tapi kalau kemudian sudah gila, dia sudah tidak pernah gagas, tidak pernah mikir apa-apa. Begitu pula di sini dikatakan dia tidak pernah sedih, berarti dia pun bisa merasakan sedih, tapi dia tidak pernah sedih. Artinya dia orang waras. Kalau orang gila, pernah lihat orang gila nangis-nangis itu, sedih mikir anak bojo orang, mungkin dan mesti rata-rata apa mas? Guyah guyu dewe gitu, makanya kamu nek guyah guyu dewe hati-hati. Orang gila itu mesti ketawa-ketawa sendiri, kadang joget-joget ning dalan gitu toh. Nah, makanya ayat 1 ini sudah mempertegas kalau waliullah tidak mungkin gila, tidak mungkin. Makanya kalau ada orang gila dikatakan waliullah, nah ini sudah salah kaprah, tidak bisa. Oh ini kan wali majeduk. Sekarang kalau kita mau jujur, orang yang paling cinta kepada Allah, begitu pula sebaliknya Allah paling mencintai manusia, itu kira-kira siapa? Halo? Siapa? Halo, kok udah ngerti? Siapa? Nabi Muhammad toh? Orang yang paling mencintai Allah dan Allah paling mencintai manusia ini, itu ya Nabi Muhammad toh. Pernah Nabi Muhammad gila? Tidak pernah. Jangankan gila, tidurnya beliau memejamkan mata tapi hatinya berzikir. Wong edan zikir gak, malah rata watus barang kuwi. Makanya iman fitina azani Allah wa iyyakum baru ayat 1. Kemudian ayat keduanya dijirikan, tadi kan sudah disampaikan, ini dalilnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifatnya mereka itu beriman. Beriman berarti bertauhid, tidak pernah ngajak pada kesyirikan, dan mereka bertakwa. Takwa itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau orangnya kenal sunnah. Bagaimana jenengan mau taat lalu lintas kalau jenengan nggak tahu rambu lalu lintas? Mas, gue kok nek abang malah bablas? Nah, emang nek abang ngopo? Abangnya mandek. Oh, karena kita tahu sekarang kalau merah itu berhenti, besok kita akan berhenti, gitu kan? Karena kita tidak tahu, makanya orang-orang yang dapat SIM awal-awal itu biasanya sosok melanggar lalu lintas. Dan ditanya sama Pak Polisi, kok jenengan parkir sembarangan, kok jenengan gini-gini? Kita jawab, kita tidak tahu Pak, kalau rambu-rambu itu maknanya begitu, gitu kan? Tapi seiring berjalannya waktu kita tahu, maka kita tidak melakukan pelanggaran itu. Nah, maka kita akan menjadi orang bertakwa kalau kita tahu ilmunya. Sehingga landasan orang bertakwa ya harus ngerti sunnah. Orang yang tidak ngerti sunnah, tidak ngerti hadis, tidak ngerti dalil, atau tidak pernah dengar, gitu kan, maka dia pasti akan menabrak larangan itu, tidak akan taat. Sehingga sifat dari waliullah selain dia nggak pernah jadi orang gila, yang kedua adalah ahlul iman wat taqwa. Dia beriman berdasarkan tauhid dan bertakwa berdasarkan sunnah, gitu. Kemudian lahumul busra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia. Apakah kabar gembiranya adalah harta yang banyak? Tidak. Berapa banyak para nabi yang Allah tidak kasih dunia? Banyak. Berapa banyak para nabi yang justru dicoba dengan cobaan? Banyak. Ada yang dimakan ikan, ada yang dibakar, ada yang macam-macam. Bahkan nabi-nabi Bani Israel itu kalau berdakwah itu nek diusir itu cek mending-mending. Waktu orang Israel, Bani Israel itu orang itu luar biasa kejem sama para nabi. Mereka itu kalau kemudian nabinya itu omongannya nggak cocok sama mereka, minimal itu diusir. Parang lagi, dibunuh itu udah paling sering. Dan bunuhnya itu nggak cuma ditusuk itu enggak. Kadang itu ada yang disiksa dulu, ada yang kemudian dimutilasi, itu parah pokoknya orang Bani Israel. Nah, makanya wanita azan ya Allah wa iyyakum, sehingga disebut busra di sini bukan berarti urusan dunia. Tadi loh di depan tadi apa? Istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kalau kalian ini terpilih untuk ngapal Quran, para santri ini, maka itu juga bagian dari kabar gembira. Berarti kamu terpilih. Nah,
Sehingga sisanya diminta untuk istiqomah. Istiqomahnya ya kalau sudah hafal ya di murojaah gitu. Jadi nek ketemu temene jangan cuma janjian nek angkringan, lo janjian yuk ning endi? Misalnya kamu udah lulus, janjian yuk ning endi? Ning Istiqlal, ojo Istiqlal terus wis bosen aku. Ya wis ganti liyane gitu kan. Ning masjid mana misalnya gitu kan? Masjid apa itu? Siti Aisyah. Kok ning masjid ora ning kafe? Loh, kita kan sepakat waktu di pondok dulu nek ketemu engko murojaah. Murojaah tok ngelak ya kok tak gawake banyu ngombe. Jadi dibawakan air minum sama murojaah gitu. Jangan malah murojaah ning kafe ning murojaah bukan hafalan tapi teko. Ih, hafalanmu jenek ora ije piro? Wis 30 buri dhewe. Jangan gitu ya, di murojaah, benar-benar di murojaah. Mana bitin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi kabar gembiranya jenengan masih terpilih untuk menjadi orang yang taat. Wa fil akhirah, dan di akhirat kabar gembiranya jelas cuma 2, yaitu apa? Selamat dari api neraka dan masuk surga. Jika nanti dalam ayat yang lain dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari api neraka ya, dan masuk surga udkhilal jannah, maka itulah orang yang sukses. Sehingga parameter suksesnya kalian tidak semata-mata urusan dunia tapi nggih akhirat. Sehingga nanti kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunianya satu tok. Wa fil akhirati hasanah, ini sudah akhirat. Wa qina adzabannar, selamat dari neraka niki ya akhirat. Jadi kalau dikatakan dunia dan akhirat harus imbang, imbang itu berdasarkan doa itu 2:1, bukan 1:1. Ya. Sehingga nanti yang dipuji oleh Allah tidak semata-mata seorang yang memiliki kecukupan dunia, tapi rizalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang dia punya bisnis, punya jual beli, punya niaga. Mungkin dia juga kerja sebagai profesional dan dia profesional di bidangnya, tapi dia tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Saya lanjutkan satu ayat ini toh. La tabdila li kalimatillah. Semua yang dijelaskan ini tadi, mereka tidak gila, kemudian mereka tidak sedih, kemudian mereka bertakwa, mereka orang yang beriman, gembira di dunia dan di akhirat juga. Ini sudah dinas oleh Allah dan nasnya tidak akan berubah. Makanya kalau sampai ya, ada santri yang ngapal Quran kok stres, ini pertanyaannya jane pas ngapal ki ngopo gitu. Mungkin kalau mikir liyane enggak fokus. Artinya enggak mungkin orang yang dekat pada agama kok sampai gila. Nah, memang ada, saya pernah Pak, diskusi sama teman non muslim itu, ajak diskusi karepku ya gen mlebu Islam, malah dibilang wis masuk Joko oke ngomong. Tahu mbokku kuwi mlebu metu pesantren saiki edan. Nah, di situ saya nggak punya kerentak untuk melanjutkan diskusi, karena saya sudah kalau disekakmat gitu loh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur kena gitu. Nah, tinggal pertanyaan di internal kita orang Islam, iki pesantren opo diajari opo kan gitu. Makanya kalau diajarinya benar Quran dan Sunnah benar, saya jamin tidak akan gila, tidak akan. Nah, kemudian kalimat berikutnya, dzalika huwal fawzul adzim, maka itulah kemenangan yang sangat besar. Makanya ketika kita diberikan istiqomah oleh Allah dalam beragama, kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.